Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan terdahulu kita mengenal jaminan duniawi, yaitu merupakan bagian dari produk ideologi bumi yang notabene dibuat untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi belaka, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka menganggap bahwa dunia inilah tujuan akhirnya. Berangkat dari itulah mereka membangun paradigma, ukuran-ukuran kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan diletakkan atas dasar materi. Artinya, orang mulia, orang baik, dan orang yang terhormat di masyarakat menurut ukuran ideologi ini adalah orang yang paling banyak menguasai dan memiliki materi atau uang serta kekayaan yang dimilikinya. Maka selain jaminan duniawi, jaminan akhir dari ideologi bumi ini yang kedua adalah ekses duniawi. Dan itulah yang menjadi bahasan kita kali ini. Namun sebelum memasuki bahasan tersebut, terlebih dahulu kami memohon dukungannya untuk berkembangnya channel ini dengan cara tetap menjadi subscriber, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekses secara nomina artinya adalah hal yang melampaui batas, sedangkan duniawi adalah hal-hal yang bersifat keduniaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kelebihan pada diri manusia. Dengan kelebihan pikirannya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola alam raya. Namun, bila kelebihan yang dimiliki itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka itu telah diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan dunia yang fana ini, tetapi karena ideologi yang dijadikan tuntunan hidup tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadi berbagai bencana dan ketimpangan hidup. Ideologi yang dibuat oleh manusia itu ternyata tidak dapat menggantikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna, sedangkan pikiran manusia sangat terbatas. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Tin 4 dan 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfalas safilin. Betapapun manusia memiliki kelebihan, tetapi status manusia di hadapan Sang Khalik atau pencipta adalah sebagai makhluk atau yang diciptakan. Karena itu
sangat sombong bila manusia menjalani hidup semata dengan kekuatan fisiknya dan mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal darah, yang hina dan tidak tahu apa-apa, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber cipta, sumber kemuliaan, dan sumber ilmu. Tawaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya demi kemuliaan manusia. Namun petunjuk itu ditolaknya karena manusia cenderung kepada dunia dan hawa nafsunya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Apatah lagi tugas manusia di dunia adalah mengemban amanat yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai khalifah. Amanat ini membutuhkan kemampuan prima. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya dibutuhkan manusia agar dapat mengemban amanat itu secara bertanggung jawab. Namun lagi-lagi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau mereka merasa berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sifat kelemahan manusia dalam memikul amanat ini hanya bisa ditanggulangi bila ia mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia menerima amanat dan mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia mengelola alam, hasilnya dapat ditebak kerusakan dan kehancuran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Inilah sunatullah yang berlaku. Siapa saja yang mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri akan terkena akibatnya. Sunnatullah ini tetap berlaku sampai kapanpun, dimanapun manusia berada, tidak terlepas dari sunnatullah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirul la yakununna ahda min ihdal umami falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura nistakbarum fil ardi wa makras sayyi wala yahikul makrus sayyi illa bi ahlih fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan mereka semakin jauh dari kebenaran. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Allahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.